Oke, kita ketemu lagi di channel YouTube. Kali ini kita kasih 5 tips memilih printer yang tepat untuk bisnis Anda. Jadi yang saya ceritakan saat ini adalah tahun 2025 ya. Jadi bukan kita bicara printer-printer yang udah 2-3 tahun yang lalu, tidak seperti itu karena sekarang yang namanya kebutuhan cetak itu semakin berkurang. Apalagi untuk di kantoran, semuanya sudah kembali ke digital. Jadi, buat teman-teman yang mau pilih printer yang masih pakai untuk kebutuhan bisnis kalian, sekarang kalian harus berpikir, satu, pilih yang maintenance-nya itu sangat-sangat tidak ada atau low. Kemudian, biaya operasionalnya juga yang sangat-sangat murah. Selain biaya operasional, kita juga harus pikirin biaya listrik, biaya tinta, dan juga printer-printer yang sekarang kita akan kasih tahu itu sudah mencakup mumpuni untuk memberikan kualitas cetak yang sangat bagus dan sesuai dengan apa yang teman-teman butuhkan. Ya, jadi saya akan kasih 5 tipsnya. Nanti teman-teman bisa lihat apa aja sih. Yang pertama, kita identifikasi dulu kebutuhan percetakannya seperti apa. Jadi teman-teman harus tentukan dulu nih, kalian beli printer, itu jenis dokumen apa yang paling sering dicetak? Kalau buat orang bisnis, udah pasti dokumen surat, ya, quotation, penawaran, laporan, dan segala macam, dan menggunakan kebanyakan itu kertas HVS. Dan printernya juga mungkin sesekali bisa dipakai untuk cetak laporan, bikin marketing program, dan itu butuh untuk cetak foto, gambar, atau mungkin juga stiker. Jadi printernya bisa dipakai untuk cetak dokumen, dan juga untuk bisa cetak gambar-gambar dan foto. Ya. Dan kedua, berapa halaman sih kira-kira mencetak? Kalau kita bandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, sekarang penggunaan printer itu semakin sedikit mencetaknya. Jadi untuk pekerjaan di kantor, itu menurut saya kurang lebih untuk level medium, mungkin per hari itu sekitar 50 sampai 100 halaman. Dan yang ketiga, berapa anggaran atau budget untuk Anda beli printer? Untuk saat ini, penggunaan printer di kantoran dengan skala pengguna atau orang yang menggunakan printer itu sekitar 5 sampai 10 karyawan, itu bisa dengan printer yang fiturnya print, scan, copy, dan wireless. Itu budgetnya cuma sekitar 2 jutaan. Dan kalau misalnya kita punya departemen yang lebih luas, mungkin sekitar 25 sampai 35 orang, kita bisa pakai fiturnya yang lebih lengkap. Jadi yang ada dokumen feeder untuk kita fotokopi atau kita scan multiple pages atau kita scan F4 sampai dengan legal, dan juga butuh performance printer yang lebih cepat dan juga lebih heavy duty. Nah, untuk tipe itu budgetnya kurang lebih sekitar 4 sampai 5 jutaan. Kita lanjut, yang kedua yaitu teknologi printer. Printer saat ini yang ada di pasaran itu adalah printer inkjet yang menggunakan tinta cair dan juga printer laser yang menggunakan bubuk toner. Printer inkjet itu umumnya udah pasti harganya lebih murah, tapi orang banyak bilang cartridge tintanya itu mahal. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Kalian jangan beli printer inkjet, tapi kalian beli printer smart tank. Jadi teknologinya sama, menggunakan tinta cair, tapi tintanya itu super murah, biaya cetaknya super-super murah, dan juga printernya lebih awet. Kenapa? Karena print headnya itu didesain untuk mencetak sampai dengan 2 tahun atau 30.000 cetak. Dan juga kalian diberikan garansi 2 tahun. Jadi benar-benar printer Smart Tank ini membuka terobosan untuk menjadi printer yang sangat-sangat irit, mudah dirawat, dan juga biaya cetaknya sangat-sangat murah. Jadi jangan beli yang namanya printer inkjet, kecuali itu memang mau dipakai buat di rumah. Ya, tapi di sini konteksnya kita bicara soal printer untuk bisnis. Jadi jangan ambil printer-printer inkjet. Pilih printer Smart Tank, EcoTank, atau Inktank. Kita lanjut lagi, printer laser. Printer laser udah pasti harganya jauh lebih mahal, tetapi cartridge tonernya katanya bisa lebih lama dan kualitas cetaknya bisa lebih tajam. Oke, untuk printer laser itu menggunakan bubuk toner. Sistem kerjanya dia menggunakan pemanas atau fuser. Jadi, kalau tidak dipakai dalam jangka waktu lama, toner bubuk itu tidak akan bisa kering karena memang dia dasarnya sudah kering dan dipanaskan pada saat pengen dipakai. Untuk hasil cetakan memang lebih tajam karena kualitasnya printer laser itu di atas printer Smart Tank atau di atas printer inkjet. Hasil cetakannya itu kelihatan seperti menempel di atas permukaan kertas karena dia menggunakan yang namanya fuser kit. Jadi seperti kalau kita seperti kayak lagi setrika baju. Jadi itu seperti kalau
hasil cetaknya seperti disetrika di atas kertas. Tapi sekarang yang namanya printer SmartTank yang saya jelasin ini, kalian harus beli yang punya dua fungsi. Jadi punya printernya ini bisa cetak dokumen teks hitam, kualitasnya udah kayak laser, nggak akan luntur, dan juga kualitas cetaknya juga tajam, dan juga dia juga bisa jadi printer foto, cetak stiker, dan lain-lain. Nah, ini yang saya kasih tahu, yang saya edukasi, supaya kalian bisa punya printer yang bisa jadi printer kantor dan juga bisa jadi printer foto, tapi harganya jauh lebih murah, biaya operasionalnya jauh lebih murah, harga tinta dan cost cetaknya itu sangat-sangat murah. Yang ketiga, kita bicara konektivitas dan fitur. Konektivitas ini penting banget buat di kantor, apalagi juga sekarang di rumah itu semuanya udah terkoneksi lewat wireless. Nah, konektivitas ini minimal, teman-teman punya printer itu punya fitur yang namanya wireless. Jadi satu printer itu bisa dipakai rame-rame, di sharing. Jadi kita lebih gampang dan juga nggak ribet. Kita nggak perlu colok lepas kabel, dan kita bisa cetak dari perangkat apapun. Kita bisa pakai tablet, PC, laptop, Android, iOS, perangkat apapun di kantor, di rumah, itu semua bisa langsung connect ke si printernya. Kemudian kita cari fitur yang kalau bisa, yang tadi saya bilang di depan, kalau memang penggunanya cukup banyak dan kita banyak fotokopi atau scan dokumen F4 sampai dengan legal, kita butuh yang namanya ADF. Dan juga kalau memang dibutuhkan, kita juga perlu printer yang bisa cetak bolak-balik, duplex printing. Jadi satu, udah hemat kertas, kita juga hemat dari segi perangkat yang kita gunakan hanya dengan satu printer, tapi dia udah bisa cetak bolak-balik. Dan terakhir adalah kita pilih printer dengan fitur yang kita butuhkan. Jadi kalau buat kantor, rekomendasi saya adalah ADF itu cukup wajib, ya. Wireless udah paling wajib, dan kalau memang bisa cetak duplex, kenapa enggak? Tapi kalau enggak punya duplex juga kita masih bisa lakukan dengan manual. Nah, jadi itu adalah beberapa fitur yang saya rasa cukup penting untuk printer bisnis. Tapi Anda juga jangan terlalu banyak ngabisin waktu atau cari-cari printer dengan fitur yang nggak perlu. Seperti sekarang masih ada nih printer yang bisa pakai fax. Tapi hari gini siapa yang pakai fax? Jadi itu udah nggak perlu lagi. Selanjutnya kita bicara soal perawatan dan keawetan printer. Jadi buat saya kalau kasih rekomendasi adalah kita beli printer yang baru, ya. Jadi printer yang baru itu udah pasti ada garansi resmi dan layanan purna jual. Kalau teman-teman punya printer yang dapat garansi 2 tahun atau 30.000 cetak, itu semua diberlakukan untuk semua printer SmartTank atau Inktank. Tapi kalau kita bisa dapat lebih lagi, seperti misalnya layanan purna jualnya itu bisa on-site service. Artinya teknisi datang ke rumah atau ke kantor. Itu bikin kita nggak repot, kita nggak perlu harus bolak-balik ke service center. Printer langsung dikerjakan perbaikan di rumah, langsung selesai pada hari itu juga. Atau kedua, kalau lokasinya kalian jauh dari tempat service center terdekat, itu bisa dijemput printernya, diperbaiki dan dikembalikan semua lewat garansi resmi. Dan semua biaya transportasinya itu gratis. Jadi kalau punya kelebihan di sini, di layanan purna jual seperti ini patut dipertimbangkan. Dan kemudian kita juga harus lihat berapa sih harga aksesoris atau satu parts yang memang akan habis masa pakainya dan itu harus diganti. Contohnya adalah printhead. Jadi setelah masa garansi, printheadnya udah nggak garansi, kita juga harus cek berapa harga printheadnya, bisa diganti sendiri atau enggak, dan bagaimana cara kita dapetinnya mudah atau susah. Dan yang kedua, yang paling penting adalah yang namanya tinta. Karena tinta itu adalah barang yang habis dipakai. Itu harus dibeli berkali-kali, karena printernya kalau nggak ada tinta, dia nggak bisa ngeprint. Nah, ini juga harus dicek berapa harga tintanya, dan juga gampang nggak kita cari tinta-tintanya. Tapi saya rasa untuk saat ini, karena semuanya udah online, digital, kita mau cari tinta itu nggak terbatas di lokasi atau di tempat kita berada. Jadi kalau di tempat kita nggak ada yang jual, kita bisa beli dari manapun. Yang penting udah pasti itu garansi resmi dan original. Dan kemudian kalian bisa baca-baca, cek review, ikut di komunitas, tanya jawab, atau mungkin coba lihat-lihat data informasi untuk ngebandingin antara printer yang satu dengan printer yang lain. Yang kita bandingin adalah printer dengan merek yang berbeda, tapi fiturnya atau speknya itu yang setara. Nanti kita bisa lihat perbandingan dari harga printer, biaya operasionalnya, dan juga berapa harga tinta, berapa harga printhead. Sekarang kita masuk tips nomor 5, yaitu membuat pilihan yang tepat.
Teman-teman luangkan waktu aja dulu untuk coba baca-baca, cari informasi, cek di forum, tanya jawab, teliti tipe printer, merek printer, fitur dan speknya yang setara, tapi mungkin mereknya berbeda sebelum kalian beli. Jadi sekarang informasi itu sangat-sangat banyak sekali. Ya, seringkali bikin kita bingung karena kita juga nggak tahu yang mana yang cocok sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi teman-teman juga bisa langsung pelajari, bisa lihat-lihat dulu supaya ada satu persepsi atau gambaran kira-kira yang mana yang mendekati. Kemudian pertimbangkan juga anggaran atau budget ya. Jadi sekarang kalau beli printer itu nggak usah yang mahal-mahal menurut saya. Kenapa? Karena semua merek printer itu saling berkompetisi memberikan harga yang terbaik dan value for money. Sekarang merek printer yang di Indonesia yang umum apa sih? Cuma Brother, Canon, Epson, dan HP. Semuanya punya Smart Tank, punya Ink Tank. Ya, fiturnya kurang lebih sama persis. Kebutuhan pencetakan dan fitur yang dibutuhkan itu juga sesuai. Nah, tinggal dicek aja fitur yang mana, harga yang mana yang termurah dan paling value for money. Karena semuanya digaransi sama, resmi 2 tahun atau 30.000 cetak. Jadi nggak perlu lagi sekarang katanya merek ini bagus, merek itu jelek, tidak seperti itu. Karena semuanya garansi pabrikan dan semuanya original ink tank. Jadi itu memang printer-printer yang ditujukan untuk penggunaan di bisnis dan juga di kantoran. Nah yang terakhir adalah nggak perlu takut atau nggak perlu malu untuk nanya. Ya komen aja di sini, tanya printernya seperti apa, kebutuhan cetaknya seperti apa, ukurannya seperti apa, dan juga sebutin budgetnya. Jadi kita udah bisa langsung kasih beberapa referensi supaya teman-teman bisa pilihannya itu lebih tepat. Jadi nggak perlu ke kiri ke kanan makin tambah bingung ya. Jadi kita simple aja, kita kasih yang terbaik dan juga kita juga bisa berikan informasi supaya kalian juga bisa bandingin antara merek satu dengan merek yang lainnya. Oke, itu aja yang saya mau sharing karena informasi ini sangat bermanfaat di tahun 2025 ya. Sekarang semuanya udah berubah, nggak kayak 2-3 tahun yang lalu. Sekarang makin canggih, makin murah, dan juga tentunya makin bikin kita efisien. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.